Selamat pagi teman-teman dan dosen-dosen. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan membuat video demo aplikasi tugas akhir yang berjudul Penerapan Metode Analitikal Hierarki Proses atau HAP untuk rekomendasi penentuan motif kain pada PT Royal Textile. Untuk tugas akhir kali ini disusun oleh saya Alexander dengan MPM 2021 435000026 dengan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, dan dibimbing oleh Bapak Andi Hermawan selaku dosen materi dan Ibu Wanti Rahayu selaku dosen teknik. Untuk tempat penelitiannya sendiri, PT Royal Textile tempat saya bekerja di Pusat Grosir Auri Tanah Abang, Jakarta Pusat. Baik, kita langsung ke demo webnya. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam menu loginnya, di mana kita harus memasukkan email dan passwordnya terlebih dahulu. Apabila email dan passwordnya yang dimasukkan terdapat kesalahan, maka login tidak bisa dijalankan, sehingga harus memasukkan kembali email dan passwordnya secara benar. Setelah itu, kita masuk ke dalam websitenya, di mana kita diperlihatkan menu tampilan dashboard terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat tabel total upload, motif terbanyak, skor rata-rata, dan upload terakhir. Di sini kita juga menampilkan 5 skor tertinggi dan skor total selama 1 tahun penjualan dan skor total warna terlaris. Pada menu dashboard ini kita bisa memilih filter bulan dan tahun untuk melihat bulannya saja, dan kita bisa mematikan filter tersebut untuk melihat secara ketahunan. Kalau begitu kita langsung masuk ke dalam bagian kriteria terlebih dahulu, di mana perusahaan sudah memberikan 3 kriteria utama, yaitu jenis bahan, keunikan motif, dan kombinasi warna. Apabila perusahaan ingin menambahkan kriteria, cukup tinggal mengetik di sini dan klik tambah. Apabila ada ingin dirubah, tinggal klik dan ganti. Setelah itu klik ubah. Dan apabila ada yang ingin dihapus, tinggal mengklik hapus dan oke. Setelah kriteria utama sudah ditentukan, kita masuk kepada bagian pembobotan kriteria. Di sini kita membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria lain. Misalnya seperti jenis bahan dengan jenis bahan. Jenis bahan sama jenis bahan sudah sama pentingnya, sehingga otomatis terisi satu. Kemudian jenis bahan dan keunikan motif. Misalnya jenis bahan sudah sangat jelas lebih penting daripada keunikan motif, kita bisa mengisi angka 7. Dan jenis bahan dengan kombinasi warna mutlak lebih penting jenis bahan, sehingga kita bisa mengisi angka 9. Setelah itu, keunikan motif dengan jenis bahan akan otomatis terbagi dengan 7, 1:7. Dan keunikan motif dengan keunikan motif akan sama persisnya, akan sama pentingnya karena mereka sama, otomatis terisi 1. Keunikan motif dengan kombinasi warna, kita merasa dia jelas lebih penting, sehingga kita bisa mengisi 5. Sehingga pada bagian kombinasi warna dia akan otomatis terisi, jenis bahan dibagi dengan 9, 1:9. Dan dengan keunikan motif, dia akan otomatis terbagi dengan 5, 1:5. Kombinasi warna dengan kombinasi warna sama pentingnya, sehingga otomatis terisi 1. Setelah selesai memberikan pembobotan, kita bisa klik simpan terlebih dahulu, dan kita melihat perhitungan bobot. Pada perhitungan bobot yang tersedia, dinyatakan statusnya tidak konsisten. Apabila seperti ini, maka perhitungan tidak bisa dilanjutkan. Agar perhitungan bisa dilanjutkan, kita harus kembali kepada perbandingan kriteria untuk memberikan pembobotan agar hasil tetap konsisten. Jenis bahan sama keunikan motif, merasa jenis bahan sedikit lebih penting, kita bisa mengisi 3. Jenis bahan dengan kombinasi warna sedikit lebih penting juga, kita bisa mengisi 3. Kemudian keunikan motif dan kombinasi warna ternyata nilainya berdekatan, kita bisa mengisi 2. Keunikan motif dengan jenis bahan akan otomatis terbagi dengan 3. Dan kombinasi warna dengan jenis bahan otomatis terbagi dengan 3, dan dengan keunikan motif akan otomatis terbagi dengan 2.
Setelah itu kita bisa klik simpan dan kita melihat kembali perhitungan bobotnya. Pada perhitungan bobot sudah konsisten. Setelah konsisten, kita bisa melanjutkan perhitungan dengan upload data pesanan. Sebelum upload data pesanan, kita harus download terlebih dahulu template Excel yang disediakan untuk mengambil data perusahaan yang diinginkan. Di sini, perusahaan meminta bahan, kode desain, kode lama, warna, dan jumlah piece. Setelah itu, kita masuk ke dalam alternatif. Pada daftar alternatif ini, kita akan memasukkan nama-nama alternatif yang dibutuhkan. Misalnya seperti kode desain, kita bisa klik tambah. Apabila ada kesalahan, kita bisa mengubahnya dengan klik dan mengeditnya. Kemudian klik ubah. Dan apabila ada yang ingin dihapus, kita bisa klik hapus dan oke. Saya sudah berdiskusi dengan perusahaan sehingga perusahaan saya akan menggunakan Excel sehingga pada daftar alternatif ini kita tidak memerlukannya. Setelah Excel yang tadi kita download terisi, kita bisa menguploadnya. Pilih bulan Mei 25. Kita bisa memilih menguploadnya. Setelah kita upload, akan ada perhitungan yang muncul. Semua data yang ada pada Excel akan otomatis terisi, beserta dengan perhitungan secara scoring. Apabila ingin mengupload yang lain, kita bisa masukkan bulan Juni. Dan akan otomatis terisi. Apabila kita ingin mengisi data tahun lalu, kita bisa menurunkannya. Kemudian kita upload kembali. Dan otomatis akan terisi. Setelah kita sudah selesai upload data pemesanan kain, kita bisa melihat rewired scoring-nya pada tampilan rewired scoring. Di sini kita bisa melihat secara detail waktu penguploadannya dan kita bisa melihat detail aksinya. Di sini sudah menampilkan semua data perusahaan berdasarkan perhitungan AHP-nya. Tampilannya akan seperti ini. Apabila ingin dicetak laporan, kita bisa mengklik cetak PDF. Di sini akan melampirkan laporan scoring AHP yang siap untuk di-print. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik kembali. Dan kita bisa melihat dashboardnya terlebih dahulu. Di sini sudah terisi total uploadnya bertambah, motif yang terbanyaknya, skor rata-rata tertinggi, dan upload terakhir. Kita sudah bisa melihat 5 skor tertinggi terbaru dan penjualan selama 5 bulan terakhir. Kemudian kita bisa melihat warna yang paling laris, yaitu adalah 4 warna. Kemudian disusul dengan 2 warna, 1 warna, 3 warna, dan 5 warna. Apabila ingin melihat bulanannya, kita bisa mengklik Januari misalnya, tampilkan, dan akan menampilkan 5 skor tertinggi pada bulan Januari. Apabila ingin melihat pada tahun 2024, tinggal klik tahunnya. Kita masukkan Agustus 2024 dan tampilkan. Maka akan menampilkan 5 skor tertinggi pada bulan Agustus. Jika ingin mencetak laporannya, kita bisa ekspor PDF langsung dengan klik ekspor PDF langsung. Kemudian laporan dashboard pemantauan AHP akan muncul. Seperti ini tampilannya. Baik, untuk demo webnya sudah selesai. Apabila sudah tidak digunakan lagi webnya, kita bisa klik logout.
dan kemudian kita akan ditampilkan kembali pada menu login yang dimana kita harus memasukkan email dan passwordnya kembali. Baik, segitu saja untuk demo websitenya. Terima kasih.